Shalom, saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Bagi saudara yang hari ini sedang merayakan Imlek, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa boleh memberkati saudara sekalian. Saudaraku, mengingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan sesungguhnya akan membawa kita senantiasa bersyukur, memuji Tuhan. Bahkan saudara-saudara mampu untuk memberikan kekuatan di saat kita sedang lemah. Renungan malam hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga yang ke-19. LAI memberikan judul yaitu ke-10 orang kusta, yaitu saat di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sedang sakit kusta. Saudara, di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara bisa lihat di dalam peta. Ketika Yesus sampai di sebuah desa, maka datanglah 10 orang kusta untuk menjumpai Yesus. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-12. Saudara, di dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa hukum Taurat mengatur secara khusus untuk orang-orang yang sedang terpapar penyakit kusta. Tercatat di dalam Imamat 13 dan 14. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan pada waktu itu. Bahkan sakit kusta seringkali dipandang sebagai satu akibat dosa atau sebagai sebuah kutukan yang datang dari Tuhan. Mereka yang sakit kusta harus tinggal di luar kota atau di luar desa, jauh dari pemukiman. Istilahnya mereka diisolasi, jauh dari masyarakat, sebab mereka dipandang najis. Nah, saudara, biasanya orang-orang yang sakit kusta, mereka akan tinggal berkelompok dengan orang-orang yang kena kusta juga. Saudara, di dalam ayat yang ke-13, kita melihat bahwa ketika Yesus sedang lewat, maka saudara-saudara, orang-orang ini berteriak. Mereka berteriak dengan keras dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kita melihat bahwa Yesus pun berhenti dan memandang kepada 10 orang kusta itu. Saudara, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh 10 orang kusta ini? Mereka berteriak, yaitu "Kasihanilah kami." Kemungkinan besar mereka minta sedekah, entahkah itu berupa makanan, atau kemudian mungkin itu berupa pakaian atau uang receh. Sebab mereka adalah orang-orang yang selalu mengandalkan bantuan atau belas kasihan dari orang lain. Mereka berteriak, "Kasihanilah kami." Saudara, di dalam benak saya mungkin akan mengatakan bahwa 10 orang kusta ini ingin sesungguhnya mengatakan, apapun yang Engkau akan berikan kepada kami, ya pasti kami akan menerimanya. Saudara, hal yang menarik terjadi. Yesus memandang mereka, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14, Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara, tentu saja 10 orang kusta ini mungkin akan saling memandang. Pergi ke imam. Bukankah kami masih sakit kusta? Kami tahu kalau kami sudah sembuh, maka kami akan pergi ke imam untuk mendapatkan satu persyaratan bahwa kami memang sudah disembuhkan. Tapi sekarang ini kami sedang sakit. Ini adalah sebuah perintah yang menurut saya mungkin tidak masuk akal, khususnya bagi para orang kusta pada waktu itu. Namun saudara-saudara, kita melihat bahwa ke-10 orang kusta ini ketika dia berteriak, "Kasihanilah kami," seperti tadi saya katakan bahwa mereka akan siap menerima apapun yang akan diberikan oleh Yesus. Maka saudara-saudara, mereka akhirnya berangkat. Nah, peristiwa yang ajaib pun terjadi. Mukjizat terjadi. Alkitab mencatat bahwa sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, Tuhan di dalam kuasa dan kedaulatannya menyatakan kesembuhan kepada mereka selagi mereka di tengah perjalanan untuk menuju ke imam. Mereka disembuhkan.
dari penyakit kusta yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa itu akan terjadi pada hari itu selagi mereka sedang di dalam perjalanan menuju ke imam. Kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saya yakin saudara bahwa ke-10 penderita kusta itu menyadari bahwa diri mereka telah disembuhkan. Tetapi hanya satu yang datang kembali kepada Yesus. Bahkan dengan suara nyaring ia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas segala pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dirinya. Kata yang diterjemahkan memuji itu adalah pujian atau penghormatan atau pemuliaan. Artinya bahwa orang Samaria ini tersungkur di kaki Yesus sampai wajahnya menyentuh tanah. Dan tiada hentinya dia berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang ini adalah sebagai satu bentuk penyembahan dan penghormatan dalam kerendahan hati. Sikap kerendahan hati karena merasa berhutang atas apa yang sudah diterimanya. Apa yang dialaminya adalah hal yang sungguh harus membuatnya berterima kasih kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti ia sedang meninggikan segala sifat, tindakan, serta keagungan dari Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-17. Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9 lagi? Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, Alkitab tidak mencatat kemana yang 9 orang itu pergi. Ketika mereka melihat bahwa diri mereka sudah sembuh, maka masing-masing orang punya agenda sendiri-sendiri. Mungkin mereka setelah pergi ke imam, lalu kemudian mereka pulang ke daerah masing-masing. Mereka pulang karena mereka punya kesibukan masing-masing. Entah apa yang mereka lakukan. Kita bisa berimajinasi dengan 9 orang ini kemana saja mereka bisa pergi. Namun Alkitab tidak menjelaskan hal itu. Saudaraku, Alkitab hanya mencatat hanya seorang yang kembali kepada Yesus, lalu kemudian tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Dan orang itu disebut sebagai orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria adalah sering dianggap sebagai warga kelas 2 di kalangan orang-orang Yahudi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tercatat di dalam ayat 18 dan 19, saudara. Saudara, di dalam perjanjian lama kita juga bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Naaman, seorang perwira tinggi, seorang jenderal tentara Aram, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang ini mematuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan ia pun disembuhkan dari kusta. Itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Dan ayat yang ke-15 dikatakan demikian bahwa Naaman pun akhirnya sembuh. Dan kemudian dia berkata, sekarang aku tahu bahwa seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Seorang panglima, seorang jenderal tentara Aram mengakui kebesaran daripada Allah Israel. Di dalam peristiwa 10 orang kusta, hanya 1 orang, yaitu orang Samaria yang datang kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus, dan dia selalu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan iman kita, seperti apa diri kita ini yang sebenarnya?
apakah di hadapan Tuhan kita ini adalah orang-orang yang tahu diri atas segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat bagi kita? Atau kita menganggap semua itu adalah hal yang biasa dan memang patut untuk kita terima? Bukankah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita? Lalu, apakah kita juga sudah memuliakan Tuhan, mengembalikan segala hormat pujian bagi kemuliaan Tuhan? Atau sesungguhnya hanya untuk kebanggaan diri kita, karena mungkin kita rajin berdoa, kita mungkin rajin memberikan persembahan atau yang lainnya? Charles Spurgeon pernah menulis demikian: jauh lebih banyak orang berdoa di saat ia membutuhkan daripada memuji Tuhan di saat kebutuhannya terpenuhi. Iya, pada waktu kita butuh sesuatu, kita terus meminta kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan atau kemudian dijawab, syukur hanyalah sebuah kata seremonial belaka. Saat masalah datang, kita memang memandang terus kepada Tuhan. Namun saat berkatnya datang, kita malah memandang yang lain, alias lupa diri atau tak tahu diri. Di manakah yang 9 orang itu? Mungkin pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Maka kita harus belajar melatih diri kita untuk senantiasa bersyukur, bukan untuk sekedar apa yang kita terima, melainkan karena Tuhan Yesus itu adalah baik dan penuh kasih serta layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Saudara, mari kita datang dengan kerendahan hati, diam dengan tenang di hadapannya, mengucap syukur untuk segala pertolongannya. Tahun-tahun yang telah kita lewati, begitu banyak pertolongan Tuhan. Bahkan di saat seperti saat ini, di tengah pandemi ini pun, Tuhan juga masih memegang kendali atas hidup kita. Mari luangkan waktu sebentar untuk saudara berterima kasih, untuk boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Apakah itu saya atau saudara yang dimaksudkan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kasih sayang-Mu selalu nyata. Berkat-berkat-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh datang pada saat hari ini mengucap syukur. Ampunilah kami kalau kami seringkali menganggap hal biasa untuk apapun yang kami terima. Dan hari ini kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan juga boleh inginkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka segala persoalan yang ada di hadapan kami akan melewati karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, dan khususnya pada saat hari ini kami ingin berdoa saudara-saudara kami yang merayakan Imlek di tahun baru ini. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan senantiasa juga boleh memberkati keluarga mereka, kehidupan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari terus untuk belajar berterima kasih kepada Tuhan, agar kita menyadari siapa diri kita. Mari kita melatih diri untuk menjadi orang yang tahu diri bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.